Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini berguna bagi kita untuk kedepannya. Saya antarkan Al-Fatihah. Ya, selesai ya kawan-kawan. Ya, di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah Mbak Fitari Setiasolihah dan saya sendiri yaitu Bahrudin Yusuf akan mencoba menyampaikan materi, yaitu adalah kelas online, yaitu e-learning. Dan yang selanjutnya adalah langsung saja ke pengertian dan fungsi juga manfaat dari e-learning itu sendiri. Pengertian daripada e-learning. Di sini saya mengambil 2 pendapat tokoh. Yang pertama adalah tokoh yang bernama Jayakumar. Menurut beliau, e-learning sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik berupa LAN, WLAN, internet untuk menyampaikan isi pembelajaran atau interaksi serta bimbingannya. Dan yang kedua adalah dari tokoh Darin E. Hadley. Beliau berpendapat bahwasanya e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, serta media jaringan komputer lainnya. Jadi kan begini teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa e-learning ini adalah menggunakan media web yang terhubung ke jaringan dengan menggunakan alat bantu berupa laptop, gadget, ataupun perangkat komputer lainnya yang dapat terhubung ke internet. Jadi kami di sini sebagai penulis menyimpulkan bahwa e-learning adalah alat yang digunakan dalam dunia pendidikan untuk menyampaikan bahan ajar yang menggunakan internet sebagai bahan penunjangnya agar tujuan dari pendidikan itu tercapai dengan sempurna. Jadi seperti itu pengertian dari e-learning. Dan yang selanjutnya adalah fungsi dan manfaat dari e-learning. Di fungsi dan manfaat ini saya telah membuatkan slide yang berisi tentang materinya. Apakah itu fungsi dari e-learning sebenarnya dan juga apa manfaatnya? Ya, marilah kita lihat slide selanjutnya ya teman-teman di video ini dan saksikan. Selain adanya manfaat dari e-learning, ada juga beberapa kekurangan dari e-learning. Berikut ini adalah beberapa kekurangan dari pembelajaran e-learning. Yang pertama adalah kekurangnya interaksi antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa yang lainnya. Hal ini akan menghambat terbentuknya value dalam pembelajaran. Yang kedua adalah proses pendidikan akan cenderung kepada proses pelatihan, bukan kepada proses pendidikan.
Selanjutnya adalah berubahnya peran guru dari yang tadinya menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran berbasis internet. Hal ini tentunya akan menyulitkan bagi guru yang sudah berumur lanjut, di mana untuk mempelajari internet membutuhkan beberapa waktu, dan hal ini belum tentu guru tersebut mampu menguasai dan menggunakan e-learning dengan baik. Hal ini tentunya menjadi kekurangan dari e-learning. Selanjutnya adalah para siswa yang pada umumnya ketika belajar di kelas motivasi belajarnya sudah rendah, ketika pembelajaran menggunakan e-learning cenderung akan gagal, di mana tidak melakukan tatap muka di kelas namun menggunakan e-learning yang notabene bisa dilakukan di luar kelas, sehingga siswa cenderung akan tidak ada motivasi dalam e-learning tersebut. Selanjutnya adalah tidak semua sekolah tersedia fasilitas internet, di mana kita tahu di Indonesia sendiri banyak juga sekolah-sekolah yang di pedesaan maupun di pedalaman yang tidak ada internet ataupun listrik, sehingga hal ini akan menghambat bagi pembelajaran siswa. Mungkin itulah beberapa kekurangan dari e-learning. Selanjutnya adalah e-learning dalam pembelajaran PAI. Apakah mungkin ada kemungkinan pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran PAI? Mari kita lihat. Sebagaimana mata pelajaran atau mata kuliah lainnya, materi PAI dapat dikemas sedemikian rupa dalam halaman web. Materi-materi PAI dapat dikemas secara terpadu jika nantinya web tersebut akan dimanfaatkan untuk siswa-siswa di sekolah. Bahkan, bahan-bahan materi PAI dapat berupa teks, gambar, suara, video, animasi simulasi, dan lain sebagainya. Bisa jadi materi PAI memadukan satu atau dua media, tetapi sangat mungkin juga memadukan semua media yang ada atau biasa disebut dengan multimedia. Dengan demikian, diharapkan siswa nantinya dapat memilih apa yang dikerjakan selanjutnya, bertanya, dan mendapatkan jawaban yang mempengaruhi komputer untuk mengerjakan fungsi selanjutnya. Siswa memiliki kebebasan untuk belajar sesuai dengan keinginannya, dan belajar tidak menjadi monoton karena tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Prinsip-prinsip e-learning pada pembelajaran PAI. Sebagaimana yang dituangkan dalam web, sama dengan pengembangan halaman web pada umumnya, yaitu yang pertama adalah merumuskan standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar atau KD, yang ketiga memberikan bantuan atau help dan kemudahan bagi siswa untuk mempelajari materi, evaluasi, dan tugas-tugas pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran yang disampaikan sesuai standar yang berlaku secara umum dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kelima, materi pembelajaran disampaikan dengan sistematis dan mampu memberikan motivasi belajar, serta pada bagian akhir setiap materi pembelajaran dibuat ringkasan atau rangkumannya. Yang keenam, metode penjelasannya efektif, jelas, dan mudah dipahami oleh siswa, serta disertai ilustrasi contoh dan elemen multimedia lainnya. Dan yang selanjutnya adalah perlu dilakukan evaluasi dan umpan balik atau feedback untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran siswa. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI memiliki karakteristik yang kemungkinan berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Oleh karena itu, dalam pengembangan e-learning harus memperhatikan karakteristik-karakteristik tersebut. Contohnya adalah
Dalam evaluasi, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Evaluasi psikomotorik PAI tidak bisa dilakukan melalui e-learning. Para pendidik harus melakukan evaluasi dengan cara tes perbuatan, menggunakan lembar pengamatan, atau instrumen lainnya yang relevan sesuai dengan materi yang berkaitan. Get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.